guys, welcome back to my YouTube channel. This is Cahyani Lari. Oke guys, welcome to Dekala Squad and salam KB, kece, edukatif, beauty, dan inspiratif. Jadi di video kali ini aku bakal ngambil tema edukatif. Aku bakal membahas tentang yang namanya menstruasi, dimana permasalahan menstruasi ini kalian tuh sering banget untuk tanya di kolom komentar gitu. Apalagi di playlist aku yang menstruasi, wah banyak banget pertanyaan tentang menstruasi. Dan kali ini aku bakal jawab salah satu pertanyaan kalian tentang menstruasi. Nah, apa itu? Jadi sebelum ke videonya, pastikan dulu kalian untuk like video ini dan jangan lupa untuk subscribe channel aku. Dan apabila kalian punya pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, nanti kita bakal sharing-sharing. Oke, langsung saja kita mulai. Oke, jadi di video kali ini aku bakal membahas yang namanya PMS dengan menstruasi. Jadi beberapa di antara kalian pasti menganggap bahwa PMS itu sama dengan menstruasi, tapi pada kenyataannya itu berbeda. Dan video kali ini aku bakal kupas apa saja yang menyebabkan kedua hal ini berbeda. Oke, jadi kita bakal mulai dari pengertiannya dulu. PMS atau sindrom pramenstruasi atau dalam bahasa Inggrisnya premenstruation syndrome. Nah, dari namanya aja nih kalian udah tahu bahwa PMS ini bakal terjadi di diri kalian menjelang menstruasi. Nah, seperti apa sih PMS itu, Kak? Nah, PMS itu seperti misal nih, suasana hati kalian tuh tiba-tiba berubah, kemudian kalian tuh lebih cepat emosian, terus tiba-tiba kayak ngidam makanan tertentu gitu loh, kayak tiba-tiba pengen makan pedas, tiba-tiba pengen makan yang asin-asin gitu. Nah, itu salah satu bentuk dari contoh PMS, atau mungkin yang kalian rasakan seperti payudara kalian tuh kayak mulai lunak gitu. Nah, itu ciri-ciri PMS. Nah, yang perlu kalian ketahui juga nih, PMS itu tidak semua wanita yang menstruasi merasakannya. Jadi hanya beberapa wanita saja merasakan hal ini. Tetapi bagi kalian yang merasakan hal ini, kalian nggak perlu khawatir dengan gejala yang ditimbulkan. Nah, biasanya gejala-gejala yang tadi aku sebutin itu bakal reda dengan sendirinya. Tapi kalau kalian capek dengan gejala-gejala yang tadi, kalian bisa atasi dengan istirahat yang cukup atau minum obat yang disarankan oleh dokter. Oke? Oke, sekarang kita bakal masuk ke pengertian dari menstruasi. Sebenarnya pengertian menstruasi udah sering aku jelasin ya di video-video yang pernah aku buat tentang menstruasi. Tapi di sini aku bakal ulang lagi. Pengertian menstruasi itu adalah keluarnya darah dari vagina akibat adanya peluruhan dinding rahim yang tidak dibuahi oleh sperma. Nah, jadi setiap wanita usia subur itu biasanya memiliki fase-fase menstruasi yang berbeda-beda gitu ya. Jadi setiap wanita tuh punya kalender atau siklus menstruasinya beda-beda nih. Nah, dan biasanya juga 2 minggu sebelum menstruasi itu sel telur akan dikeluarkan, atau pada masa ini itu disebut dengan ovulasi, dimana ovulasi ini itu terjadinya puncak-puncaknya masa subur seorang wanita. Nah, saat sel telur tadi yang dikeluarkan itu tidak bertemu dengan sperma atau tidak terjadi kehamilan nih guys, jadi dinding-dinding rahim yang tadi menebal itu akan meluruh, dan luruhan itu akan keluar bentuknya darah. Nah, proses inilah yang disebut dengan menstruasi. Jadi peluruhan dinding rahim guys. Nah, dari menstruasi ini juga terjadi gejala-gejala yang bakal kalian alami seperti kram perut gitu ya, atau nyeri, atau terjadinya perubahan suasana hati. Nah, mungkin ada persamaan nih dari gejalanya gitu ya, sehingga beberapa di antara kalian menyebutkan bahwa PMS itu sama dengan menstruasi, tapi sebenarnya berbeda. Semoga sampai di sana kalian paham ya antara perbedaan PMS dengan menstruasi dari segi pengertiannya. Tapi untuk memperjelas lagi, di sini aku bakal tampilin ke kalian perbedaan gejala antara PMS dengan menstruasi. Oke, di sini aku bakal nunjukin gejala-gejala PMS yang sering-sering aja ya, seperti perut kembung, jerawat, nyeri payudara, gampang marah, cepet lelah, mudian, dan menstruasi itu hampir sama dengan PMS yang kalian lihat di papan tulis ini, oke?
Oke guys, jadi ada satu poin yang perlu aku tekankan dari gejala-gejala yang tadi aku paparkan. Nah, perlu kalian perhatikan bahwa tidak semua wanita akan mengalami gejala yang sama dengan yang tadi aku tampilkan. Karena ada beberapa sebagian wanita yang mungkin dia merasakan gejalanya itu lebih ringan, tidak seberat yang aku tampilkan. Tapi di sebagian wanita ada yang merasakan gejalanya itu lebih berat dari yang aku tampilkan. Dan ada sebagian wanita yang tidak mengalami gejala seperti yang aku tampilkan. Jadi setiap wanita itu memiliki perbedaan gejala, baik itu gejala PMS atau gejala menstruasi yang dia alami, oke? Nah, pertanyaan selanjutnya bakal muncul nih, gimana sih Kak cara untuk meredakan gejala yang aku alami, baik itu dari PMS ataupun dari menstruasi? Nah, cara yang cukup simpel adalah yang pertama nih, konsumsi makanan sehat. Nah, konsumsi makanan sehat ini bisa dari sayur, buah, atau biji-bijian. Nah, aku punya pengalaman pribadi di mana dalam 1 bulan aku nggak menstruasi guys. Jujur aku panik banget. Saat itu aku sedang diet, terus nggak menstruasi dalam 1 bulan tuh aku panik banget. Terus aku konsultasi dengan dokter dan disarankan untuk makan buah berjenis A dan berjenis B. Aku nggak mau sebutin buahnya di sini apa. Kalian bisa tonton video aku di playlist menstruasi, itu ada jawabannya. Silahkan kalian tonton itu, mungkin sebagai rekomendasi dari aku untuk mempercepat haid juga ya, oke? Yang kedua adalah olahraga guys. Nah, jadi olahraga itu nggak hanya untuk diet aja, nggak hanya untuk bentuk badan aja atau menjaga bentuk badan. Olahraga ini penting kalian lakukan untuk menjaga siklus menstruasi kalian. Nah, di sini aku saranin ke kalian untuk setiap hari itu minimal olahraga itu 30 menit gitu ya. Jadi kalian wajib olahraga, bukan untuk dapat body yang bagus aja, tapi untuk menjaga kesehatan dari daerah kewanitaan kalian, oke? Kemudian yang ketiga, kalian tuh harus istirahat yang cukup. Kemudian yang keempat itu kalian harus menghindari atau mengurangi konsumsi garam, kafein, alkohol secara berlebihan gitu ya. Jadi minum kopinya tuh dibatasin aja, jangan terlalu banyak gitu ya. Kemudian yang kelima gitu ya, kalian harus pintar untuk memanajemen yang namanya stres. Karena stres ini paling besar penyebabnya, bukan paling besar sih, paling banyak penyebabnya dari siklus menstruasi yang tidak teratur. Jadi kalau kalian itu nggak bisa jaga stres kalian, nah siap-siap aja tuh siklus menstruasi kalian tuh bakal tidak teratur atau bakal tidak sesuai dengan jadwal menstruasi kalian pada umumnya atau sebelum-sebelumnya gitu. Jadi bakal berubah, bisa 2 bulan sekali, bisa 3 bulan sekali. Nah, maka dari itu penting banget untuk belajar yang namanya manajemen stres, oke? Satu lagi dari aku nih guys. Nah, jadi kalau kalian tuh ngerasain gejala PMS, nyeri gitu ya, ataupun gejala menstruasi, nyerinya tuh nyeri-nyeri banget sampai kalian tuh nggak bisa untuk ngatasinnya. Di sini aku mau saran ke kalian, coba minum obat paracetamol atau obat ibuprofen atau obat-obat yang golongan NSAID gitu ya. Atau kalau kalian nggak berani dengan apa yang tadi aku anjurkan, kalian bisa konsultasikan dengan apoteker, atau yang paling penting kalian harus konsultasi dengan dokter. Nah, dokter saat ini sudah menyediakan aplikasi-aplikasi. Ada beberapa aplikasi yang sudah disediakan seperti Halo Dokter, kemudian Halodoc. Kalian bisa chat dokter-dokter di sana gitu ya. Kalian bisa konsultasi dengan permasalahan yang kalian alami gitu ya. Ingat, kesehatan itu adalah nomor 1 dari segala pekerjaan yang kalian lakukan. Jangan takut untuk konsultasi, itu demi kesehatan kalian, oke? Oke guys, jadi sekian video dari aku tentang perbedaan PMS dengan menstruasi. Semoga dengan adanya video ini bisa mengedukasi kalian bahwa sebenarnya PMS dengan menstruasi itu berbeda. Semoga kalian paham dengan penjelasan aku, dan apabila kalian ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar, nanti kita bakal sharing, oke? See you next video, jangan lupa untuk subscribe, dan bye!